Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu harus bisa lihat kebenaran yang akan terungkap saat ini. Seperti apakah itu? Nah, baik Capricorn, kita akan coba lihat. Tapi ingat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sambung kartunya buat Capricorn. Kamu fokuskan jika kamu memikirkan seseorang, pikirkan dia, fokuskan kartu ini. Semoga nantinya energi dia akan kebaca di sini ya. Tapi ingat, ini juga bisa vice versa. Oke, kamu akan melihat kebenaran yang akan terungkap saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Capricorn. Kita di sini ada kartu Three of Wands. Ini reverse, ini kebalik ya. Three of Wands-nya kita akan pakai kartu kebalik di sini. Jadi Three of Wands ya. Ini untuk zodiak-zodiak kamu ya yang terkoneksi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi. Wow, ini kebalik semua kayaknya ya. Hmm, atau memang kartunya kebalik ya kali ya. Oke, oh ini kartu kebalik, aku pakai enggak. Jadi zodiak lainnya ada Aries, Leo, Sagi, ada The Hermit ya. The Hermit ini Virgo, ada Death, kartu Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat jika ini bukan energi kamu ya, atau zodiak dia tidak ada di sini. Nah, tapi ini juga akan termasuk energi kamu karena tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan ya di sini. Oke, baik. Nah, di sini ada Three of Wands ya. Three of Wands ini ada sebuah kebenaran yang akan terungkap tentang seseorang. Seseorang yang awalnya dia sudah melupakan kamu. Dan kamu tahu, oh dia sudah melupakan aku. Dan dia juga sudah meninggalkan aku. Dan dia sudah pergi sejauh mungkin. Ya, mungkin saja dia sudah melupakan aku. Itu yang kau pikirkan ya. Tapi ternyata ini ada Three of Wands kebalik. Jadi ini ada returning home. Dia akan kembali. Kalau dia tegak lurus, arti kata seseorang yang sudah pergi dari kamu, dia otomatis sudah melupakan kamu. Tapi kalau ini kebalik ya, ini adalah dia returning home, holding on to the past, unhappy with choice ya. Jadi di sini dia benar-benar ingin kembali ke rumah, dia ingin kembali ke kamu, dia merasa hidupnya itu kayak berantakan saat berada jauh dari kamu. Ya ini kebenarannya, unhappy, dia tidak bahagia gitu ya. Ya mungkin dia tidak bahagia dengan pilihannya dia saat itu. Pilihannya dia mungkin meninggalkan kamu. Pilihannya dia itu sudah melupakan kamu. Dia menjauh dari kamu. Ya, dia beranggapan kalau aku udah pergi dari kamu dia bisa bahagia. Ternyata enggak gitu loh. Ya, itu tentang dia. Ya, intinya dia seperti ingin kembali kepada kamu, dia tidak bisa melupakan kamu ternyata ya. Aduh, kasihan sekali kalau dia tidak bisa melupakan kamu, nasi sudah menjadi bubur, apalagi mungkin melihat kamu saat ini yang ada yang sudah bahagia, beberapa dari kamu udah bahagia saat ini dengan pasangan kamu jika ada gitu ya. Atau beberapa dari kamu yang benar-benar sudah mencintai diri sendiri, kamu udah bahagia dengan kesendirian kamu, tapi tiba-tiba dia datang lagi. Nah, mungkin itu membuat kamu ragu, membuat kamu bingung, membuat kamu merasa kayak dilema ya. Mungkin masih ada cinta, tapi karena mikir apa yang dia sudah perbuat ke kamu sudah menjadi sakit hati ya. Kamu berpikir ulang kembali untuk bisa menerima dia lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada Four of Wands ya. Ini sebenarnya kebahagiaan ya. Kalau dia tegak lurus itu adalah kebahagiaan. Tapi di sini ini kebalik. Arti kata mungkin ini kebenaran yang kamu lihat tentang seseorang itu. Dia merasa feeling unwelcome. Dia merasa ya kamu itu tidak welcome terhadap dia. Kamu tidak bisa menerima dia. Itu perasaannya dia. Mungkin ada rasa ketakutan, ya, ada rasa kayak apa ya keraguan dia.
merasa dia kayak, "Nanti kalau aku ketemu kamu, kalau aku ungkapkan semua apa yang aku rasakan ke kamu ya, penyesalan aku pun, ya mungkin kamu ketawa." Itu pikirannya dia dan dia tidak mau diketawain gitu loh. Karena memang pada dasarnya dia itu saat ini, itu memang benar-benar menderita. Karena apa yang dia sudah lakukan selama ini ke kamu, intinya ada hukum tabur tuai yang dia rasakan. Seperti karma. Ini yang mungkin kebenaran yang akan terungkap oleh kamu saat ini. Tiba-tiba aja nih dia datang. Tiba-tiba aja kamu mendapatkan kabar tentang dia, seseorang yang sudah menyakiti kamu ya. Ternyata dia tidak bahagia saat ini. Ternyata dia merasa ya mungkin menderita. Entah itu mungkin dari segi finansial, dia stuck, atau mungkin dari segi asmaranya dia, mungkin dia ditinggalkan, atau mungkin pasangannya sudah mengkhianati dia, seperti dia sudah mengkhianati kamu ya. Karena hukum bertuai itu akan selalu kita terima gitu loh. Kalau kebaikan kita tabur ya arti kata yang kita tuai adalah kebaikan juga. Nah, jadi di sini dia benar-benar tidak bahagia dengan kehidupan dia saat ini. Jadi pilihan dia untuk meninggalkan kamu itu ternyata salah, ya, sangat salah. Itu yang membuat dia menyesal di sini. Oke? Di Hermit. Nah, kalau dia tegak lurus, ya di Hermit ini sebenarnya dia itu akan mendapatkan petunjuk, tetapi ini kebalik. Kebalik dia merasa apa ya? Isolation, loneliness, dia merasa sendiri, dia merasa kesepian, dia merasa hidupnya itu tidak menemukan petunjuk ya. Hidupnya itu kayak penuh dengan kesedihan, kekecewaan, keraguan, ketakutan. Mau bergerak susah, mau bertindak susah ya. Mau ngapa-ngapain dia tidak apa ya, tidak kepikiran gitu loh. Arti kata dia jauh dari keberkahan gitu loh. Ya, keberkahan dia tuh kayak menjauh. Tidak ada keajaiban yang didapatkan. Kenapa? Mungkin saat ini dia lagi menjalankan sebuah karma, menebus semua kesalahannya. Dengan cara dia juga menemukan kesedihan dan kekecewaan dia di sini. Oke? Di sini ada death. Kartu death mungkin ya. Kalau death ini kan memang sudah berakhir. Arti kata kalau di sini ada resistant change ya, inevitable ending, stagnation. Ya memang ada keadaan dia yang benar-benar ingin merubah gitu loh. Ada keadaan dia, aku itu ingin berubah. Aku itu dengan benar-benar untuk bangkit gitu loh. Nah, ini yang dia lakukan saat ini. Tahap demi tahap ya, dia mulai untuk memperbaiki diri. Ya mungkin berawal dari dirinya dia ya. Dia mencoba untuk membenahi apa yang salah pada diri dia, atau dia mencoba untuk menjalankan sebuah karma ini. Mungkin dengan menjalankan dengan ikhlas, dia tahu semua nantinya mungkin aku akan mendapatkan keadilan gitu loh. Akan mendapatkan kebaikan karena mungkin aku ikhlas. Nah, itu yang mungkin dipikirkan oleh dia. Semoga apapun ini ya dia berharap ada perubahan pada dirinya dia. Nah, dia mungkin mulai berusaha keras ya untuk merubah keadaannya. Oke, gitu. Ini ada Four of Swords ya. Arti kata di sini dia mental strength. Akhirnya ya, dia merasa aku ini adalah orang yang kuat ya sebenarnya. Karena walaupun merasa sedih, sakit ya, dia merasa dia itu bisa bertahan gitu loh. Bisa bertahan dalam kondisi dia saat ini yang penuh kekacauan ya. Itu dia. Ini juga Lord of Self-Care dan akhirnya dia mencoba untuk menjaga diri dia, memperbaiki diri dia, mungkin dia mencoba introspeksi diri ya, dan mungkin dia akan keluar dari keadaan keterpurukannya dia saat ini. Ya, mungkin kamu selama ini sudah memantau dia ya, mungkin kamu lebih tidak ingin terkoneksi dengan dia karena apa yang sudah dilakukan kepada kamu itu membuat kamu merasa aku sudah tidak ingin lagi gitu loh untuk menjalin hubungan dengan dia. Karena kalau yang sudah berakhir ya biarkanlah berakhir gitu loh. Tapi kamu tetap saat kamu mengetahui berita tentang dia, kamu memantau dia. Berharap kamu juga sudah memaafkan dia. Berharap kamu juga mendoakan dia supaya keadaan dia cepat membaik begitu loh. Itu kamu. Ya mungkin pasti ada kebaikan dong dalam diri kita ya. Namanya kita manusia ya harus untuk memaafkan seseorang. Karena ini kebenaran mungkin akan terungkap. Karena dengan memaafkan itu, ya hidup kamu mungkin akan jadi lebih lega. Begitu juga mungkin dia akan benar-benar merasa ya apa ya, begitu makin makin apa ya, makin kayak kagum sama kamu gitu loh. Kok bisa ya kamu memaafkan aku? Kok bisa ya kamu tidak dendam sama aku ya? Karena buat apa kita dendam? Buat apa kita merasa
marah gitu ya, benci, kan gak ada gunanya. Oke. Ini ada two option, seeing the truth. Kamu akan melihat sebuah kebenaran ya. Mungkin bisa saja ini dia. Tentang dia, mungkin kebenarannya bahwasanya dia itu menemukan jalan keluar, jalan yang benar gitu loh. Nah, kalau ini memang mohon maaf, kalau ini memang benar ini diri kamu, arti kata kamu akan melihat sebuah kebenaran. Karena ini juga bisa vice versa. Saat aku mengatakan dia, bisa saja ini adalah energi kamu, oke? Kamu akan melihat sebuah kebenaran, no right path ya. Intinya kamu akan melihat sebuah kebenaran, jalan yang benar-benar mulus gitu ya. Jalan untuk menuju suatu kebaikan-kebaikan, perbaikan dalam diri kamu ataupun dalam diri dia gitu. Nah, jadi semua itu mungkin akan benar-benar membuat akhirnya dia bisa bangkit, bisa melewati semua kesedihan, melewati semua karma yang dia jalankan ataupun ini kamu ya. Semoga aja semua keadaan itu akan membaik. Inilah kebenaran yang mungkin akan terungkap terhadap seseorang yang memang sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu ya. Ini kebenarannya. Mungkin selama ini kamu sudah tidak tahu lagi kabar tentang dia gitu ya. Tapi tiba-tiba aja kamu mendengar dari seseorang kah itu atau mungkin dari sosial media. Mungkin dia bikin story, aku lagi sedih, aku lagi kacau. Mungkin keadaan dia memang lagi berkonflik dengan pasangannya ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa ini kebenaran tentang seseorang ya. Begitu. Kita akan coba lihat. Dengan kartu apa ya? Kartu ini ya. Oke, baik Capricorn. Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca tentang kebenaran yang akan terungkap oleh kamu saat ini. Ya, mungkin di Capricorn ini adalah tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu ya. Kita akan coba lihat tentang kehidupan kamu juga ataupun dia di sini. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Di sini ada temptation ya. Jadi ini bisa saja kamu ataupun dia. Terlihat jelas sekali saat seseorang ini ataupun dia ataupun kamu ya seperti merasa terancam dengan suatu keadaan. Memang dia merasa kalau hidup dia itu udah berakhir sampai di sini. Saat merasa terpuruk, saat dia merasa sakit, sedih gitu ya. Nah, di situ dia merasa hidupnya sudah berakhir. Seperti ancaman memang benar-benar datang kepada dia, tapi semua itu mungkin akan bisa terlewati oleh dia. Oke? Karena di sini ada inner child. Inner child ini suatu kehidupan baru yang mungkin akan segera dilewati. Ini kebenaran yang akan terungkap. Setelah adanya kesedihan, pasti akan ada kebahagiaan. Bisa saja itu dia ya ataupun kamu. Mungkin dia sudah menyesali, sudah minta maaf, sudah introspeksi diri, sudah mencintai diri sendiri dan lebih positif saat ini, dan akhirnya yang terjadi apa? Ya, dia akan dijauhi dari hal-hal buruk. Ya, mungkin saja dia akan kembali fitrah atau mungkin dia akan kembali seperti hidup kembali gitu ya, hidup kembali sebagai manusia yang lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada protection. Dia benar-benar ingin melindungi diri dia dari hal-hal negatif. Caranya bagaimana? Ya mungkin dia melakukan hal-hal positif, dia melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Walaupun dia tidak bisa menemukan kamu atau memiliki kamu, setidaknya dia berusaha untuk menjadi lebih baik sehingga nantinya dia juga akan mendapatkan hal yang baik dari semesta. Mungkin pengganti kamu ya, atau kamu akan mendapatkan pengganti dia yang mungkin lebih baik gitu ya. Semoga aja ya, amin. Ini ada go outside. Dia benar-benar akan keluar dari keterpurukannya dia. Dia akan benar-benar keluar dari kesengsaraannya dia. Karena dia benar-benar kayak tersiksa dengan keadaan dia saat itu. Yang dilakukan hanyalah bagaimana supaya untuk bisa bangkit ya dari keterpurukannya itu, dan ternyata dia bisa. Gitu ya. Ini juga ada magical blessing. Seolah-olah dia merasa doa yang dipanjatkan itu terkabul. Seperti ada keajaiban yang datang kepada dia. Ya. Jadi ini kebenaran tentang dia. Mudah-mudahan ya kamu juga mendoakan seseorang sudah menyakiti kamu, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik lagi ke depannya ya. Sehingga akhirnya kamu juga tidak merasa bersalah untuk tidak menerima dia. Karena ada beberapa dari kamu tidak ingin menerima dia kembali. Ya. Karena mungkin kamu juga sudah memiliki pasangan atau kamu yang benar-benar sudah bahagia saat ini ya. Oke?
Ini ada precious time, di mana ini adalah waktu yang benar-benar kamu manfaatkan, ataupun dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Dia tidak akan membuang-buang waktu dia lagi. Apa yang bisa dilakukan saat ini dia akan melakukan. Ya, demi untuk perubahan hidupnya dia ke depan. Nah, inilah yang dia lakukan. Oke? Semoga aja ya apa yang memang dia inginkan saat ini itu bisa terwujudkan. Oke. Kita akan coba lihat tentang diri kamu dulu ya. Kita akan pakai kartu tarot lagi. Keadaan ataupun kehidupan kamu saat ini. Apa yang terbaca? Kita akan ambil 3 aja kartunya. Oke. Nah, di sini ada Three of Pentacles. Mungkin kamu lebih menginginkan kalaupun tidak memiliki dia, kamu mungkin lebih menawarkan ya untuk pertemanan gitu, menjadi satu hubungan pertemanan. Ya, mungkin lebih kehidupan yang lebih apa ya, kayak ya karena memutuskan tali silaturahmi itu juga dikatakan ya mungkin tidak baik ya. Tapi setidaknya ya intinya kalaupun tidak memiliki dia ya mungkin kita berteman atau mungkin kita sebagai rekan kerja ya. Karena dengan begitu akhirnya tidak ada rasa bersalah dan mungkin kita saling memaafkan begitu ya. Dan aku juga melihat ini tentang diri kamu. Diri kamu memang pernah mengalami suatu kesedihan, kejenuhan ya, pernah mengalami hal itu. Tapi ya sudahlah kamu tetap bisa melewati itu semua. Nah, terkadang banyak energi negatif yang datang kepada kamu. Banyak sih, tapi kamu bisa mengontrolnya. Karena apa? Karena kamu sudah bisa menjadi orang yang tangguh di sini. Karena masa lalu kamu yang begitu membuat kamu menjadi orang yang kuat ya. Karena di strength ini kamu akhirnya bisa menaklukkan apapun, keadaan apapun bisa kamu taklukkan. Sehingga kesedihan pun saat kamu dulu ditinggalkan, saat kamu dulu disakiti, ya mungkin pasti ada kejenuhan, pasti ada kegalauan, pasti ada kesedihan, ya banyak energi negatif yang ada dalam kepala kamu, tapi kamu lebih cepat untuk menaklukkan semua itu. Sehingga semua itu bisa kamu uh, singkirkan. Nah, sekarang yang mungkin yang ada adalah satu kebahagiaan pada diri kamu. Oke? Okay? Nah, Capricorn mungkin itu bisa aku bacakan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.